Pada episode kali ini Xiaoyan yang telah membayar nasi goreng di warung Pak Joyo yang sudah tidak kasbon lagi, dan pada saat ini Xiaoyan yang telah berubah menjadi meteorit berwarna darah, seketika banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya saat dia menembak ke arah Gu Yao yang berwajah pucat. Sebuah lotus api 4 warna memancarkan kilau cahaya terang dengan gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap dari tubuhnya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi ganas dan arogan. Kecepatan Xiaoyan meningkat secepat kilat dengan hanya kilasan Xiaoyan muncul 100 meter di depan Gu Yao. Energi liar dan keras yang dilepaskan oleh lotus api benar-benar menyebabkan Gu Yao merasakan aura kematian. Namun di saat baru saja menggunakan finger destruction diam dan tubuhnya kosong dari Doki, dia juga kaget dengan Xiaoyan. Pada saat ini Gu Yao tidak bisa mengelak lagi dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan api cemerlang yang bersinar dengan cepat membesar di matanya. Wajah semua orang dari klan Gu berubah ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat berhenti. Namun sebaliknya Xiaoyan bermaksud memberikan pukulan membunuh. Tiba-tiba terdengar suara yang bergema dan berkata, "Xiaoyan, tunjukkan belas kasihanmu." Tepat ketika lotus api di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Gu Yao, desah tak berdaya tiba-tiba bergema di atas stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiaoyan dan lotus api di tangannya tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang bisa maju sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan keras seketika menjadi lembut pada saat ini. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Meskipun Xiaoyan mencoba untuk berjuang tetapi dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Hatinya terasa agak dingin. Memang ada banyak ahli di dalam klan Gu. Sosok tua yang tampak lemah perlahan-lahan muncul di depan Xiaoyan ketika ruang itu sendiri diam. Orang yang muncul mengenakan jubah putih, rambut dan alisnya berwarna putih salju. Matanya yang dalam tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun, malah sebaliknya ada hisapan lubang hitam tanpa akhir. Seseorang mungkin tanpa sadar jatuh ke dalamnya jika mata seseorang melihat ke atas dan memberikan perasaan yang sangat misterius. Penatua Tong Xuan, Gu Qian dan tetua lain dari klan Gu buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyambut pria tua ini. Orang tua yang dipanggil Penatua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu matanya meluncur ke Xiaoyan saat dia mendesah dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan menerima lotus api yang tenang dari tangan Xiaoyan. Setelah itu dia mencubitnya dengan lembut. Teratai api yang berisi kekuatan pemusnahan seketika terdiam dan pecah yang tidak menyebabkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai Annihilation Fire Lotus, Penatua Tong Xuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan ikatan pengekangan Xiaoyan. Dia menjentikkan jarinya dan energi lembut keluar dari lengan bajunya. Setelah itu ia melilit tubuh Xiaoyan. Karena terbenam dalam energi lembut, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang dalam sekejap mata. Mereka benar-benar menghilang. Xiaoyan merasa terpesona di hatinya ketika dia menyaksikan keterampilan Penatua Tong Xuan. Dia bukan seseorang yang tidak mengerti, namun ini benar-benar mustahil baginya untuk karena ini adalah masalahnya. Xiaoyan telah menggunakan kesempatan untuk mundur dan dengan cepat menangkupkan tangannya kepada Penatua Tong Xuan, dan berterima kasih padanya. Penatua Tong Xuan mengangguk sambil tersenyum, matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Setelah beberapa saat kemudian Penatua Tong Xuan berkata dengan suara serak, "Tidak disangka bahwa klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Sepertinya Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang hal ini. Gu Yao, kamu sudah kehilangan pertandingan ini, dan kamu telah kalah dari pertandingan ini." Setelah mengatakan ini Penatua Tong Xuan berpaling ke Gu Yao yang tampak pucat. Gu Yao dengan erat mengepalkan tangannya. Suara tenang Penatua Tong Xuan bergema di atas stadion yang benar-benar sunyi ini. Tubuh Gu Yao tiba-tiba bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Dia jelas mengerti bahwa jika Penatua Tong Xuan tidak melakukan intervensi pada saat terakhir, pasti saat ini dia akan dimusnahkan oleh Xiaoyan. Meskipun ini masalahnya, namun dirinya yang angkuh merasa sulit untuk menerima kenyataan kejam ini. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari sampah klan Xiao, seseorang yang belum pernah dilihatnya dengan serius. Lalu Penatua Tong Xuan berkata, "Kemenangan adalah kemenangan, kehilangan adalah kekalahan." Jika Gu Yao bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Gu Yao telah kehilangan,
hak apa yang Gu Yao miliki untuk menjadi seorang jenderal dari pasukan terendam hitam? Apa hakmu untuk menjadi raja terendam hitam? Suara samar Penatua Tong Xuan memperoleh kekakuan tambahan ketika dia melihat kepalan tangan Gu Yao dengan erat. Gu Yao mengepalkan giginya sesaat kemudian Gu Yao akhirnya menghirup udara dalam-dalam, matanya mendarat pada Xiao Yan saat dia dengan enggan berkata, "Aku kalah." Stadion ini benar-benar sunyi ketika semua orang memandang ke langit karena ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Gu Yao bisa berada di peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu, namun bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang menurun. Realitas kejam seperti ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin? Lin Xiu dan Ling Kuan dan sisanya melebarkan mulut mereka dan mereka benar-benar terdiam. Akhir cerita semacam ini telah melampaui semua harapan mereka. Xiao Yan bukan orang biasa, hal-hal yang telah dia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Gu Yao. Tidak mengherankan bahwa ia telah muncul sebagai pemenang. Beberapa dari Anda tidak boleh memprovokasi Xiao Yan di masa depan, jika tidak Anda hanya akan mencari penghinaan Anda sendiri. Gu Zhen mengangkat kepalanya, dia melihat sosok di langit. Sosok itu tampak kurus tetapi memiliki tekad seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Gu Yao telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan mereka melangkah maju sama dengan membiarkan pihak lain memukuli wajah seseorang. Gu Yao tersenyum ketika dia melihat cara mereka bertindak. Sepasang mata tiba-tiba beralih ke hutan besar yang sangat jauh dari stadion. Cahaya bersinar di matanya. Dia bahkan menggunakan Silent Destruction Finger tetapi akhirnya kalah. Pukulan yang diterima Gu Yao kali ini cukup hebat. Sepertinya kita telah meremehkan anak muda Xiao Yan. Sebuah pohon yang menjulang berdiri di tempat mata Gu Zhen mendarat. 3 sosok berdiri di puncak pohon. Seorang lelaki berjubah perak menatap langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika Xiao Yan berada di level yang sama dengan Gu Yao akan menderita kekalahan lebih cepat. Seorang pria yang tampak kekar dengan suara berdengung seperti guntur berbicara dengan keras. Meskipun orang ini terlihat bodoh, tapi jangan pernah meremehkan dia. Namun aura yang merembes dari tubuhnya sangat kuat. Itu seperti bumi, tampak berat dan kuat. Jika dia binatang, kalian berdua tidak akan cocok untuknya. Sebuah suara lembut terdengar yang datang dari sosok yang berdiri di depan. Orang ini hanya berpakaian dengan tampan, penampilan yang memberi seseorang perasaan halus. Auranya tidak tampak lebih kuat dari dua lainnya, namun dia jelas pemimpin ketiga dari tempat dia berdiri. Bagaimana dengan kakak? Pria berjubah perak itu tertawa ketika dia bertanya, mungkin kita berdua akan berakhir dengan luka serius jika bertempur dengan dia. Pria berpakaian hijau itu hanya tersenyum untuk memberikan jawaban yang mengejutkan. Pria tampan dan wajah pria berjubah perak itu sedikit berubah ketika mereka mendengar jawabannya. Orang ini mungkin terlihat damai, tetapi tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih besar dari semua orang di sini. Kekejaman ini kemungkinan diperoleh dari mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Pria berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, jangan repot-repot dengan masalah Sun Er di masa depan. Xiao Yan ini sudah mencapai persyaratan minimum kami. Selain itu dia sudah mengalahkan Gu Yao. Tidak ada yang bisa melarikan diri jika kita benar-benar berakhir membuatnya marah. Meskipun Gu Yao telah gagal kali ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menghindari masalah di masa depan. Untungnya aku tidak menjulurkan kepalaku. Pria berjubah perak dan pria kekar itu tertawa ketika mereka mendengar ini. Itu benar, kakak, kamu tidak perlu pergi dan mengikuti tes. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, aku sudah mengikuti tes, bagaimana hasilnya? Pria berjubah perak dan pria kekar itu mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Aku baru saja mencapai garis keturunan kelas 9. Pria berpakaian hijau itu tersenyum, dia memutar kepalanya. Tato klan yang sangat terang dengan warna pelangi samar mengalir di atasnya perlahan muncul di dahinya. Sepertinya kelas keturunan kakak laki-laki mengejar Sun Er. Pria berpakaian hijau menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Matanya mendarat pada sosok memikat di kejauhan sebelum bergumam, bagaimana bisa begitu mudah karena garis keturunan Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu.
Keduanya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tampaknya memikirkan sesuatu, dan rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiao Yan dan Gu Yao kalian berdua harus pergi. Penatua Tong Xuan di langit melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan Gu Yao saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar ini dan dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Penatua Tong Xuan. Setelah itu Xiao Yan berbalik dan kembali ke tempat duduknya di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tanpa melirik Gu Yao. Penatua Tong Xuan meraih di tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Setelah itu alun-alun yang rusak ke titik di mana ratusan lubang muncul mulai bergetar, dan banyak batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menonjol keluar. Dengan gelombang lengan Elder Tong Xuan potongan-potongan batu besar itu menghilang entah kemana. Kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. Aku akan melakukan upacara yang tersisa. Penatua Tong Xuan tiba-tiba berkata setelah menyelesaikan tindakan ini. Gu Qian dan sesepuh lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tampaknya memahami sesuatu dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka dan segera membungkuk dan melangkah ke samping. Penatua Tong Xuan perlahan mendarat dari langit setelah sesepuh lainnya mundur. Setelah itu matanya yang tersenyum berbalik ke arah sosok memikat di area khusus dia dengan lembut berkata, Sun Er, saat ini giliranmu.